wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarefu Pratama. Pada kali ini saya akan membahas tentang ekstremitas superior pada osteologi. Yang pertama dimulai dari sini, yaitu os scapula. Ini dia spina scapula. Jadi yang struktur yang pertama itu dia ada fossa subscapula, atau dia tuh bisa dibilang kayak permukaannya gitu, bagian yang tampak yang anterior. Kemudian yang ini dia fasiesnya dia fasies costalis scapula. Baik, untuk yang pinggirnya ini tuh dia dinamakan margo lateralis scapula. Untuk yang ujung di sini itu dinamanya angulus inferior scapula. Ini margo medialis, ini margo lateralis. Strukturnya sini itu dia angulus lateralis scapula. Untuk struktur garis yang ini tuh dia lehernya, dia itu kolum scapula. Struktur yang di bawah sini itu dia tuberculum infraglenoidale. Ini bagian posteriornya. Di sini tapak permukaannya itu fossa infraspinata, yang ini fossa supraspinata. Lalu tonjolan ini itu dia dinamakan spina scapula. Untuk tonjolan yang tajam ini dia dinamakan tuberculum deltoideum. Untuk struktur yang pinggir-pinggir sini itu dia fasies tampak posterior, yaitu fasies posterior scapula. Untuk yang garis tadi ya namanya margo medialis. Terus ini ada struktur juga namanya cekungan, yaitu incisura scapulae. Lalu ke bagian sini itu dinamanya angulus lateralis scapula. Struktur garis yang di sini itu dia namakan kolum scapula, yaitu dia lehernya tadi ya. Kemudian ini dia processus coracoideus. Ini dia ntar perlekatan sama musculus coracobrachialis. Ini di bagian ujung sini. Untuk yang situ tuh namanya acromion. Jadi namanya dia perlekatannya nanti sama clavikula. Jadi ntar nama sendinya dia fasies acromio clavicularis. Baik. Kita lanjut ke bagian clavikula. Ini fasies articularis acromio claviculanya dalam situ. Untuk bagian permukaan yang di dekat sini itu namanya ekstremitas acromioclavicula, dan untuk tonjolan di ujung sini itu namanya tuberculum conoideum. Jadi untuk ini tuh dia korpusnya, korpus clavicula, dan di bawahnya itu ada struktur garis itu dinamanya sulcus musculi subclavii. Nah, yang terakhir itu dia ada sternal end atau extremitas sternalis clavicula bagian akhir. Itu dia ntar artikulasi sama osternum, dinamakan sternoclavicula, articulatio sternoclavicula. Tepatnya di sini nih, diskus articularis. Oh ya, ini sempat terlupa bagian scapulanya itu. Jadi itu dia di sini ada ini articulatio
glenoidalis scapula, glenoidalis capiti. Untuk yang bagian di sini tuh namanya glenoid labrum glenoid scapula. Dia masuk ke ragiobrachii, lebih tepatnya di os humerus. Struktur yang terlihat pertama itu dia ada caput humeri. Di kepalanya humerus dia caput humeri. Kemudian untuk struktur garis yang di bawah itu dia bagian lehernya itu dinamakan column atau anatomicum humeri. Untuk bagian saluran di bawah ini tuh namanya sulcus intertubercularis. Untuk ini bagian lehernya juga ini dia dinamakan column chirurgicum humeri. Untuk struktur yang ini, tonjolan ini dia dinamakan tuberculum majus humeri, dan yang ini dia dinamakan tuberculum minus. Jadi ini majus, yang ini minus, nah dia kecil. Struktur di bawah ini tuh dia crista tuberculi minoris. Crista tuh kayak penonjolan kasar gitu. Untuk yang di sini strukturnya itu dia crista tuberculi major. Oh, ini major, dan yang ini minor. Lanjut di bagian sini dia facies anteromedialis humeri, dan di sisi lateralnya itu dia facies anterolateralis humeri. Untuk ini dia bagian garisnya itu dia dinamakan margo lateralis humeri. Lalu untuk strukturnya itu dinamanya deltoid tuberosity. Bagian medialnya itu namanya margo medialis humeri. Kalau yang ini tadi dia margo lateralis. Terus di bawahnya margo lateralis itu ada struktur garis lagi, itu dia namanya radial groove atau sulcus nevi radii. Strukturnya ini sulcus nevi radii. Untuk yang ini dia margo lateralis humeri lagi. Yang udah masuk di regio cubiti. Untuk struktur yang di sini tuh dia namanya condylus humeri. Untuk cekungan yang ini tuh dia namanya fossa radialis. Dan kini dia namanya fossa coronoidea. Untuk strukturnya bagian yang pinggir ini itu dia crista supracondylaris lateral. Ini untuk yang medialnya. Terus di bagian ini ada cekungan juga, itu dinamanya fossa olecrani. Jadi fossa olecrani itu dia nanti tempat masuknya kepala si olecranon, memungkinkan dia buat ekstensi. Terus di sini ada epicondylus lateralis humeri, dan ini bagian medial ya, epicondylus medial. Jadi di sini ada capitulum humeri dan trochlea humeri. Capitulum itu di bagian lateral, dan untuk trochlea itu di bagian medial dia. Kita trochlea humeri ini dia bakal berartikulasi sama struktur incisura trochlearis. Itu dia untuk bagian yang trochlea humeri juga. Dia ntar artikulasi sama incisura trochlearis yang ini nih. Oke. Kemudian masuk ke regio antebrachii, dimulai dari os radius dulu. Ini ada yang namanya
caput radii, dia itu ntar artikulasinya sama facies fovea articularis capitis radii, ntar dia artikulasinya sama capitulum humeri. Lalu nih bagian pinggirnya itu dia kepalanya caput radii, dan di bawah itu leher, itu dia namanya column radii. Terus untuk penonjolan yang di sini itu dia namanya tuberositas radii. Terus yang di bagian bawahnya itu untuk yang ini itu dia dinamakan facies lateralis radii karena dia bagiannya di lateral. Dan ini margo anterior radii. Kemudian itu sini ada facies anterior radii. Ini facies anterior, ini facies lateral. Jadi agak profunda dia ada margo interosseus radii, dia tuh ntar tempat melekatnya membrana interosseus antara radius dan ulna. Oke, untuk struktur yang agak ke bawah lagi itu dia ada crista suprastyloidea, yang ini suprastyloidea. Lalu ada nonjolan ini itu dinamanya processus styloideus radii. Jadi kalau tadi yang di atas ini lupa, itu dia namanya epicondylus lateralis humeris. Dan masuk ke bagian os ulna. Ini untuk os ulnanya. Ini yang tapak anteriornya itu dia paling atas ada incisura trochlearis di antara artikulasinya sama trochlea humeri. Terus di bawahnya si incisura trochlearis itu dia ada processus coronoideus ulna. Terus ada struktur yang dataran bulat ini itu dinamanya tuberositas ulna, seperti penonjolan kasar itu. Untuk yang struktur garis ini dia namanya margo anterior ulna. Di bagian yang ini dia lempengan itu di bagian facies namanya. Lalu yang tampak posterior itu terlihat ada ini olecranon. Yang tempat masuknya fossa olecranon nanti di sini. Dan untuk yang garis di sini itu dia dinamakan margo posterior ulna. Lalu terdapat struktur lagi di bagian profundanya itu dia dinamakan crista musculi supinatoris. Garis yang di bawah ini dia namanya margo interosseus ulna. Bawah lagi nih, ini namanya caput ulna. Untuk penonjolan yang di sini itu dia namanya itu processus styloideus ulna. Ini styloideus radii, yang ini yang ulnanya. Di sini ada, kalau yang tampak posterior tuh dia terlihat ada articulatio circumferens capitis ulna. Dia itu nanti pertemuannya sama discus articularis radioulnaris distal. Dia juga nyambungnya ke ya, jadi untuk yang di bagian radius ini itu dia facies articularis calvalis radii, nanti dia berartikulasi sama bagian dari os capoideum dan juga os lunatum. Artikulasi di sini lunatum ini. Dan untuk os capoid itu dia terdapat struktur tonjolannya seperti ini. Itu namanya tuberculum ossis capoideum.
Untuk metakarpal bagian radius, ini untuk basis osisnya bagian sini, lalu bagian tengahnya itu dia korpus, dan yang ini di bagian kaput ujungnya untuk ke karpalnya, untuk ke palangnya. Kan dia metakarpal, sini dia palang. Ini ada os sesamoid medial, ini sesamoid yang lateral. Jadi ada struktur ini nih. Ini artikulasi ini ntar dinamakan metakarpo phalangeal. Untuk yang ini untuk os distal ya. Ini dipalang di kaput, di korpus, lalu ini palang proksimal ya. Ini dia yang paling ujung. Di sini untuk tulang distalnya itu dia ada basisnya, tuh dia ada korpusnya. Lalu bagian sini tuh dia namanya kaput phalangis manus, dan yang paling ujungnya ini itu dia namanya tuberositas phalangis distal. Itu membahas untuk yang ini dia nama os-osnya itu ya ada os scapoid, ya os lunatum, triquetrum, os pisiforme, os hamatum, os capitatum. Ini os trapezoid, trapezium. Ya mungkin segini saja untuk topik kali ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon ditambahkan dan dikoreksi. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.